Halo, semangat pagi siswa-siswi hebat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali bersama Ibu Tantri untuk belajar bersama terkait dengan teks eksplanasi. Oke, untuk materi di kelas 8 ini kita sudah mempelajari beberapa teks. Di antaranya ada teks berita, kemudian kita juga sudah mempelajari terkait iklan, slogan, juga poster. Juga kita sudah mempelajari terkait dengan teks eksposisi. Kemudian yang terakhir yang baru saja kita pelajari adalah puisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks terakhir yang akan kita pelajari dalam semester 1 ini, yaitu adalah teks eksplanasi. Mungkin kita sudah tidak asing ya dengan teks eksplanasi itu apa. Nah, silakan juga sambil mencermati buku paket masing-masing. Di sana sudah terjelaskan gitu ya terkait dengan teks eksplanasi ini. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah nanti kita akan bisa untuk mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian, suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca gitu ya. Oke, berarti di sini ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu adalah paparan kejadian suatu fenomena alam. Ya. Nah, ini secara langsung menjawab terkait apa itu pengertian teks eksplanasi, yaitu adalah sebuah teks yang berisi paparan kejadian atau fenomena gitu ya. Jadi dia berisi fenomena. Lebih lanjut, mari kita perhatikan indikator pembelajaran yang akan kita capai. Jadi harapannya setelah mempelajari materi ini, kita akan bisa untuk menemukan, menentukan, kemudian menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri umum teks eksplanasi, dan isi dari teks eksplanasi. Baik, teman-teman, di sini Ibu Tantri sudah menyediakan teks. Ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Terjadinya Tsunami. Oke, di sini ada gambar dari terjadinya tsunami gitu ya, gambar berlangsungnya tsunami. Mari kita baca dari kalimat pertama. Saat gempa terjadi dan permukaan dasar laut naik turun di sepanjang patahan, maka saat itulah tsunami terbentuk. Patahan itu menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Patahan yang besar akan menghasilkan gelombang yang besar juga. Sesaat setelah gempa terjadi, air laut akan surut dan akan kembali ke daratan dalam bentuk gelombang besar atau yang biasa disebut juga dengan tsunami. Tsunami juga terjadi karena letusan gunung berapi di dasar laut yang mengakibatkan tingginya pergerakan air laut atau atau perairan di dekatnya. Tsunami memiliki kecepatan gelombang yang lebih besar daripada gelombang biasa. Kemudian, tsunami memiliki kecepatan gelombang yang lebih besar daripada gelombang biasa, bahkan sampai 700 km per jam dan hampir sama dengan kecepatan pesawat. Biasanya tinggi gelombang tsunami 50 sampai 100 meter dan menyebar ke semua arah. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk dan kedalaman pantai. Maka dari itu, gempa bumi di dasar laut sangat memungkinkan terjadinya tsunami. Oke, berarti dari informasi ini bisa kita simpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang salah satunya adalah menjelaskan terkait dengan proses terjadinya suatu fenomena. Kalau teks yang saya sajikan ini, dia adalah fenomena alam gitu ya, yaitu fenomena terjadinya tsunami. Tsunami itu adalah sebuah fenomena atau peristiwa alam. Maka dia adalah contoh dari proses terjadinya fenomena alam.
Fenomena alam apa? Yaitu adalah fenomena alam berupa tsunami gitu ya, yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Selanjutnya, dari hal tersebut bisa kita simpulkan apa itu teks eksplanasi berkaitan dengan pengertian, juga ciri umum, menentukan gagasan umum, dan juga meringkas teks. Nanti yang akan kita pelajari dalam materi kali ini adalah 4 poin ini. Jadi kita akan bisa menentukan pengertian, kemudian menentukan ciri, lalu menentukan gagasan umum yang juga sebenarnya sudah kita pelajari dalam teks eksposisi, kemudian meringkas teks eksplanasi. Kita akan mulai dari materi yang pertama, berkaitan dengan pengertian. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses, atau berkembangnya suatu fenomena. Mungkin berupa fenomena alam, sosial, maupun budaya. Nah, di sini sudah Ibu beri warna yang berbeda berkaitan dengan poin yang bisa kita ambil dari teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan asal-usul, proses, atau perkembangan dari fenomena, baik alam, sosial, maupun budaya. Fenomena alam, tadi contohnya ada proses terjadinya tsunami. Kemudian misalnya juga ada proses terjadinya petir atau proses terjadinya pelangi, proses terjadinya hujan misalnya. Kemudian fenomena sosial, misalnya kita punya permasalahan sosial. Contoh misalnya ada kemiskinan. Nah, itu adalah contoh fenomena sosial atau peristiwa sosial. Kemudian fenomena budaya, misalnya terkait dengan asal-usul batik misalnya, atau asal-usul dari makanan tradisional, asal-usul dari gudeg misalnya. Nah, itu adalah contoh dari fenomena budaya. Selanjutnya, ciri dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah informasi berupa fakta. Nah, ini yang paling membedakan teks eksplanasi dengan teks eksposisi. Kemarin ketika dalam teks eksposisi, unsurnya adalah adanya gagasan dan adanya fakta. Ini kalau eksposisi, karena dia adalah sebuah teks yang memaparkan gagasan yang berupa rangkaian argumen. Sementara teks eksplanasi ini keseluruhannya adalah fakta, jadi tidak berisi opini sama sekali. Selanjutnya, ciri teks eksplanasi yang kedua adalah informasi yang disampaikan adalah informasi ilmiah, artinya mengandung pengetahuan gitu ya. Jadi akan membuat kita mengetahui sebuah hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketahui. Selanjutnya, teks eksplanasi bersifat informatif dan tidak berusaha membujuk. Ya, dia sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk membujuk. Kalau teks eksposisi kemarin kita punya gagasan, di sini ada sedikit peran, yaitu perannya adalah membuat pembacanya itu menjadi terpengaruh terhadap permasalahan yang kita sampaikan. Sementara teks eksplanasi ini tidak ada sifat membujuk. Misalnya tadi terkait dengan terjadinya tsunami, di sana tidak ada proses membujuk sama sekali. Begitu. Oleh karena itu, untuk teks eksplanasi ini tidak berusaha untuk membujuk. Kemudian ciri yang terakhir diawali dengan pernyataan umum, urutan sebab akibat atau pola kausalitas, atau urutan waktu atau pola kronologis. Nah, berarti semua yang berkaitan dengan waktu
Itu menunjukkan pola kronologi gitu ya. Kronologi itu kan tingkatan peristiwa, terjadinya suatu peristiwa. Kemudian interpretasi atau pemaknaan gitu. Selanjutnya, nah, ini sebenarnya juga sudah kita pelajari dalam teks eksposisi, yaitu cara menentukan gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Yaitu adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Jadi, gagasan utama itu biasa disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan umum, pikiran utama, pokok pembicaraan, pokok pikiran, ide pokok, ataupun topik. Nah, gagasan utama ini menjadi inti sebuah permasalahan. Kemudian, setiap paragraf itu tersusun atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan utama, sementara kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu ada ide pokoknya. Biasanya gagasan utama atau ide pokok tersebut dinyatakan secara eksplisit atau dinyatakan secara langsung tersurat dalam kalimat utama. Ini adalah gagasan utama. Nah, ini untuk eksplanasi soal seperti ini juga akan sering sekali muncul. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang memuat gagasan utama. Mari kita baca bersama-sama paragraf ini. Keamanan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam berkendara. Berbagai macam peningkatan teknologi digali dan ditingkatkan demi mendapatkan keamanan sekaligus kenyamanan mengemudikan mobil di jalan. Ketika kendaraan berada di permukaan jalan yang licin, terlapis es atau jalan bebatuan, ada kemungkinan terjadi slip dan tergelincir sehingga membahayakan keselamatan. Dengan adanya kemajuan teknologi, kemungkinan kecelakaan ini dapat diperkecil. Oke, dari kalimat ini untuk menentukan gagasan utama, mari kita tentukan dulu di manakah letak kalimat utama. Kalimat utama tadi adalah kalimat yang menjadi dasar dari pengembangan paragraf. Nah, di sini sudah Ibu beri warna yang berbeda, yaitu ada warna kuning. Keamanan itu salah satu hal paling penting dalam berkendara. Ini adalah kalimat utama. Kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga, juga kalimat keempat di sini adalah kalimat penjelas. Kenapa untuk kalimat satu ini menjadi kalimat utama? Karena kalimat ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya dan di dalamnya termuat gagasan utama. Apakah gagasan utama dari kalimat utama ini? Mari kita cari. Di antara kalimat utama ini ada topik yang dibahas, yaitu berkaitan dengan keamanan penting dalam berkendara. Keamanan penting dalam berkendara. Ternyata dari kalimat utama yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalimat ini bisa kita simpulkan gagasan utama yang hanya terdiri dari 4 kata gitu ya. Memang gagasan utama atau ide pokok itu biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 4 kata yang paling tidak dia harus memuat subjek,
dan memuat predikatnya gitu. Ini terkait dengan kalimat utama. Kemudian, kenapa kalimat yang kedua sampai dan dengan keempat ini adalah kalimat penjelas? Karena dalam kalimat-kalimat ini memuat gagasan penjelas yang berusaha untuk menjelaskan kalimat utama. Tadi disebutkan bahwa kalimat utamanya adalah keamanan itu penting dalam berkendara. Kemudian kalimat berikutnya, berbagai macam peningkatan teknologi digali dan ditingkatkan demi meningkatkan keamanan. Oke, berarti sekarang terkait dengan peningkatan teknologi demi mendapatkan keamanan, gitu ya. Kemudian kalimat ketiga, ketika kendaraan berada di permukaan jalan yang licin. Nah, ini terkait dengan berbagai resiko terjadinya kecelakaan gitu ya, yang membahayakan keselamatan. Kemudian kalimat keempat ini berkaitan dengan terkait dengan adanya kemajuan teknologi, kemungkinan kecelakaan dapat diperkecil. Jadi peran teknologi dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nah, gagasan dari paragraf kedua, 3, dan 4 ini adalah gagasan yang mendukung kalimat utama terkait keamanan yang penting dalam berkendara. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan contoh menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Ketika kalimat utama ada di awal, seperti teks yang Ibu sajikan, berarti teks ini adalah teks dengan pengembangan paragraf berupa deduktif gitu ya. Jadi ini adalah paragraf deduktif, yaitu sebuah paragraf dengan kalimat utama yang ada di awal atau di kalimat pertama. Kemudian nanti juga ada paragraf induktif gitu ya. Apa itu induktif dan apa itu campuran? Nanti akan kita pelajari dalam materi berikutnya. Oke, di sini berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dibedakan menjadi paragraf deduktif, paragraf dengan gagasan pokok yang ada di awal, seperti contoh yang tadi saya sajikan. Nah, paragraf deduktif ini memiliki pola pengembangan umum khusus, artinya gagasan umum terlebih dahulu yang disampaikan, baru gagasan khusus atau gagasan penjelasnya gitu ya. Jadi gagasan umum ada 1, kemudian gagasan khususnya ada 2, 3, 4, misalnya 5 dan seterusnya. Kemudian paragraf induktif, paragraf yang memiliki gagasan pokok di akhir dan pola pengembangannya adalah khusus umum. Biasanya ketika paragraf induktif itu ditandai dengan adanya penyimpulan, maka biasa digunakan konjungsi, misalnya dengan demikian atau jadi gitu ya. Ini adalah contoh dari paragraf induktif, biasanya di akhir ini ada penjelasan ini. Kemudian ada juga paragraf campuran. Paragraf campuran ini memiliki 2 gagasan yang ada di awal dan ada di akhir. Biasanya kita diminta menyimpulkan gagasan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Nah, berarti di kalimat utama itu menyampaikan inti, kemudian di kalimat terakhir itu ada penekanan ya, yang penekanan dari kalimat utama yang ada di awal tadi. Ini adalah paragraf campuran. Nah, teman-teman bisa juga mencermati gambar yang Ibu sajikan. Gambar apakah ini? Ini akan menjadi contoh dari penerapan teks eksplanasi. Apa yang muncul dalam gambar ini? Yaitu adalah berkaitan dengan proses terjadinya hujan misalnya. Pertama, terkait dengan air laut yang menguap. Di sini air laut menguap karena adanya sinar matahari, kemudian naik sampai akhirnya membentuk awan. Kemudian awan-awan saling berkumpul. Selanjutnya turunlah hujan, seperti di tempat Ibu sekarang sedang berlangsung hujan. Ya, dari hujan yang turun ini
sebagian langsung mengalir ke sungai yang mengarah juga ke laut, kemudian sebagian ada yang meresap ke tanah gitu ya, dan ada juga yang diserap oleh pepohonan. Nah, ini adalah sebuah gambar yang bisa kita kembangkan menjadi teks eksplanasi. Misalnya, ketika penugasan berikutnya Ibu meminta untuk membuat sebuah teks eksplanasi, teman-teman bisa membuat teks eksplanasi dari pengembangan gambar yang Ibu sajikan. Misalnya ketika Ibu sajikan gambar ini, kalian bisa menyusun proses terjadinya hujan misalnya. Gitu, sampai terciptalah teks yang utuh dan sesuai dengan gambar yang Ibu sajikan. Selanjutnya adalah langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, ketika tadi kita sudah menentukan gagasan utama dari masing-masing paragraf, selanjutnya gagasan utama tersebut seluruhnya kita susun menjadi sebuah ringkasan menggunakan bahasa kita sendiri gitu ya. Misalnya, Ibu mempunyai teks eksplanasi yang terdiri dari beberapa paragraf. Di sini misalnya ada 3 paragraf. Nah, langkah untuk membuat ringkasan adalah tentukan gagasan utama dari paragraf 1, gagasan utama dari paragraf 2, kemudian gagasan utama dari paragraf 3. Selanjutnya, gagasan yang sudah kita simpulkan, kita susun menjadi sebuah teks eksplanasi menggunakan bahasa kita sendiri yang memuat 3 gagasan ini. Nah, itu adalah pengertian dari ringkasan. Jadi ringkasan itu berisi semua informasi dan semua informasi tersebut disingkat. Intinya adalah itu, tanpa mengesampingkan gagasan utamanya. Nah, ini berkaitan dengan ringkasan. Nanti kita juga akan belajar bersama-sama untuk menentukan ringkasan dari teks. Selanjutnya di sini Ibu menyajikan teks yang berjudul kemiskinan. Nanti Ibu akan melaksanakan tanya jawab di grup yang sudah kita sepakati bersama terkait dengan teks ini. Apa sajakah pertanyaan yang akan Ibu tanyakan? Di sini akan Ibu sajikan, yaitu berdasarkan teks, jawab pertanyaan berikut dalam grup. Pertanyaan pertama, sebutkanlah kalimat utama dari paragraf 1, kemudian sebutkanlah gagasan utama dari paragraf 2, 3, dan 4. Kemudian setelah seluruh gagasan utama ditemukan, buatlah ringkasan dari teks tersebut. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Jadi, begitu kita sudah bersama-sama menyimak teks yang berjudul kemiskinan tadi, teman-teman bisa langsung mengetikkan jawabannya dalam grup WhatsApp. Misalnya, langsung saja ketikkan terkait dengan jawaban nomor 1, berarti beri nomor 1, kemudian tuliskan kalimat utama paragraf 1. Paragraf 1 adalah langsung diketikkan kalimatnya gitu ya. Kalimatnya apa? Kemudian kalau kalian bisa mengerjakan yang nomor 2 dulu, boleh langsung jawab nomor 2. Misalnya, gagasan utama paragraf 2 adalah, langsung saja dijawab di dalam grup gitu ya. Nanti begitu selesai mencermati video, langsung jawab pertanyaan ini. Kita cepat-cepatan saja. Kemudian mari kita baca teksnya terlebih dahulu.
Kemiskinan. Kemiskinan termasuk fenomena sosial yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat dan pastinya ada hampir di semua negara. Menurut Surjono Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana tidak adanya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, dan bencana alam. Tentunya sudah banyak upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ini, seperti memberikan bantuan rumah layak huni tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Faktor utama terjadinya kemiskinan yaitu pengangguran. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu bisa semakin hari semakin bertambah. Selain itu, pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu menyebabkan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar. Kemiskinan juga terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan. Dengan tidak adanya keterampilan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa dan yang salah menjadi benar. Oleh sebab itu, dengan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat akan dekat dengan kemiskinan. Selain pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan juga disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam seperti banjir, tsunami, gunung meletus menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap mata pencaharian masyarakat, seperti gagalnya panen para petani sehingga tidak ada bahan makanan yang bisa dihasilkan. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Nah, ini adalah paragraf pertama, ini paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sajikan tadi berdasarkan paragraf-paragraf ini. Untuk menjawabnya agar tidak kembali membuka-buka video lagi, silakan bisa di screenshot teks ini. Ya, Ibu hitung 1, 2, 3. Sudah di screenshot semuanya? Sudah di tangkapan layar semuanya? Oke, jika sudah, untuk pembelajaran berikutnya akan kita lanjutkan dalam grup WhatsApp ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Ibu Tantri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jika Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.